Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Hidayati Putri dengan NIM 24060038. Pada mata kuliah Ekonomi Makro di bawah bimbingan Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SCME. Kali ini kita akan membahas tentang bab 9 yaitu fluktuasi ekonomi. Nah, sebelum itu, sebaiknya kita mengenal apa itu dengan fakta siklus bisnis tentang fluktuasi. Siklus bisnis sendiri adalah pergerakan naik turun kegiatan ekonomi secara periodik yang dialami oleh suatu negara. Nah, dalam perekonomian, kegiatan aktivitas produksi, pendapatan, kesempatan kerja tidak selalu stabil, melainkan itu ada mengalami fase ekspansi atau perubahan. Fase ekspansi perubahan inilah yaitu pertumbuhan dan resensi pada penurunan. Nah, perubahan ini terjadi bisa saja dia mengalami fase ekspansi yaitu fase pertumbuhan, di mana fase itu akan pada fase kenaikan pendapatan. Sedangkan apabila tidak dalam kondisi stabil yaitu pada fase resensi, maka akan mengalami penurunan dalam segi pendapatan perekonomian. Nah, fluktuasi sendiri ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertama itu ada perubahan permintaan masyarakat. Perubahan permintaan masyarakat sendiri bisa jadi dari segi faktor konsumsi, berapa banyak konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua itu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini penting apabila sangat mempengaruhi kebutuhan pendapatan masyarakat. Yang kedua itu krisis keuangan. Krisis keuangan ini bisa saja terjadi karena ada penurunan nilai mata uang. Nah, seharusnya yang uang 1 juta cukup untuk sebulan, akibatnya ada krisis keuangan, maka uang 1 juta ini bisa saja menurun nilai mata uangnya, sehingga jumlah konsumsi atau barang yang kita dapatkan lebih sedikit dibandingkan sebelum terjadi krisis keuangan. Selanjutnya itu ada perubahan teknologi. Andai kata begini, perubahan ekonomi pada negara Cina itu sangat maju berbanding terbalik dengan negara yang perubahan teknologinya lebih kurang terjamin. Dalam artian kata, negara Cina itu kita kenal sebagai negara maju yang memiliki teknologi sudah hampir menyamai dengan pergantian manusia. Itu menunjukkan perekonomian mereka itu sudah sangat tinggi, sudah sangat berkembang dan sangat maju. Nah, oleh karena itu, untuk memahami siklus bisnis ini penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan ekonomi yang menjaga stabilitas perekonomian. Lanjut. Sekarang kita mengenal dengan GDP atau GDP dan komponennya. Seperti yang kita ketahui di semester sebelumnya, kita mengenal GDP itu dengan Gross Domestic Product atau yang disebut kita dengan produk domestik bruto. Ini merupakan ukuran utama untuk melihat kinerja ekonomi suatu negara. GDP ini menunjukkan nilai total barang dan jasa di akhir yang diproduksi pada suatu negara dalam periode tertentu. Di mana komponen GDP sendiri yaitu pertama kita kenal dengan konsumsi atau biasa kita lambangkan dengan C, itu pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua itu investasi atau pengeluaran pembelian barang seperti mesin, bangunan, dan peralatan produksi. Nah, investasi sendiri akan bagaimana kita mengatur keuangan untuk mendapatkan keuntungan dalam investasi kita. Yang ketiga itu pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran negara untuk barang dan jasa publik. Yang keempat itu ekspor bersih NX, selisih antara ekspor dan impor. Perubahan. Nah, apabila terjadi perubahan pada komponen-komponen seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan
selisih antara ekspor, impor, dan ekspor, maka akan menyebabkan fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi. Akibat adanya fluktuasi yaitu pengangguran dan hukum okum. Nah, apa sih hukum-hukum itu? Hukum okum sendiri menjelaskan hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, di mana semakin tinggi tingkat pengangguran, maka pertumbuhan ekonomi akan sulit untuk naik, atau pertumbuhan ekonomi akan sulit untuk berkembang. Nah, dijelaskan menurut hukum ini, ketika pengangguran meningkat maka output ekonomi GDP cenderung menurun GDP-nya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, apabila tingkat pengangguran meningkat, maka GDP kita secara otomatis akan menurun. Nah, sebaliknya, jika pengangguran menurun, maka produksi dan aktivitas perekonomian akan meningkat. Nah, hal ini terjadi ketika banyak yang tidak bekerja, maka produksi barang dan jasa lebih sedikit, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan melambat. Ini selain pengangguran, maka akan meningkatkan jumlah kemiskinan pada suatu negara. Selanjutnya yaitu indikator ekonomi sebagai penunjuk, yaitu ekonomi menggunakan berbagai ekonomi untuk memprediksi arah perekonomian di masa depan. Nah, indikator ini membantu pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengambil keputusan perekonomian. Nah, bagaimana sih indikatornya? Apa saja sih yang masuk dalam indikatornya? Tentunya kita harus mengenal itu lebih dahulu. Yang pertama yaitu indikator utama atau biasa kita sebut dengan leading indikator. Leading indikator itu memberikan sinyal perubahan ekonomi di masa depan seperti investasi dan pesanan industri. Yang kedua itu biasa kita sebut dengan indikator bersama atau dengan coincident indikator. Coincident indikator ini adalah bergerak dalam bidang ekonomi saat ini, seperti pendapatan nasional. Yang ketiga yaitu indikator tertinggal atau lagging indikator. Indikator tertinggal atau lagging indikator adalah mengikuti perubahan ekonomi secara peristiwa terjadi, seperti tingkat pengangguran. Apabila negaranya maju, maka pengangguran otomatis akan menurun, dan apabila kondisi perekonomian suatu negara menurun, maka tingkat pengangguran otomatis akan naik. Nah, itu yang disebut dengan indikator tertinggal atau lagging indikator. Yang kedua yaitu horizon waktu dalam makroekonomi. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, harga dan upah itu bersifat fleksibel karena dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan ekonomi. Sedangkan dalam jangka pendek, harganya cenderung kaku atau tetap dan tidak dapat langsung sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran. Perbedaan inilah yang menyebabkan perekonomian dapat mengalami ketidakseimbangan antara seperti resesi atau inflasi. Contoh dari kekakuan harga majalah misalnya. Harga majalah sendiri contohnya dapat dilihat dari kekakuan harga majalah tidak sering berubah. Tapi meskipun biaya produksi dan kondisi ekonomi yang berubah, ini terjadi karena ada beberapa alasan, seperti perubahan biaya kos atau menu kos. Yang kedua itu strategi pemasaran. Apalagi saat ini sudah di majalah itu sudah digantikan dengan media digital, karena situs web majalah saja saat ini sudah sangat tertinggal jauh, karena lebih banyak masyarakat menggunakan informasi dari digital dengan dunia lain yang lebih cepat dan efektif. Yang ketiga yaitu kontrak jangka panjang. Nah, dalam kontrak ini biasanya kontraknya itu terlalu lama, melebihi waktu perputaran atau fase tertentu, sehingga dalam kontrak panjang ini bisa jadi terdapat perubahan konsumen atau perubahan. Nah,
Yang ketiga itu ada kontrak jangka panjang. Dalam jangka panjang sendiri, bisa saja dalam masa kontrak terjadi perubahan dalam siklus ekonominya, seperti misalnya pada saat kontrak majalah dalam jangka panjang itu terjadi perubahan harga di mana peminat terhadap majalah menurun, sehingga bisa saja lebih banyak orang menggunakan informasi atau web yang lebih cepat dari media digital lainnya. Akibatnya, harga menjadi kaku dalam jangka pendek sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar. Selanjutnya, kita dengar dengan model permintaan. Nah, biasa kita dengar dengan model permintaan dan penawaran. Saat ini kita akan mengenal dengan model permintaan agregat dan penawaran agregat. Model agregat demand atau model permintaan agregat supply, di mana digunakan untuk menjelaskan fluktuasi dalam jangka pendek. Model ini menunjukkan hubungan antara jumlah output yang dihasilkan dalam perekonomian dan tingkat harga secara keseluruhan. Dalam model permintaan agregat dan penawaran agregat membantu menjelaskan tentang inflasi, pengangguran, siklus bisnis. Nah, permintaan agregat sendiri atau agregat demand sendiri adalah persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat, di mana permintaan agregat dapat menjelaskan persamaan dari kuantitas uang, atau biasa kita kenal dengan MV per PY, di mana M sendiri adalah jumlah uang beredar, P adalah kecepatan peredaran uang, P tingkat harga, dan Y adalah output dari ekonomi. Nah, dalam persamaan ini menunjukkan adanya jumlah uang dalam perekonomian yang mempengaruhi permintaan agregat. Nah, mengapa sih kurva agregat miring ke bawah? Kurva agregat atau kurva permintaan agregat memiliki kemiringan yang negatif atau miring ke bawah. Sehingga artinya ketika harga menurun, maka jumlah barang atau permintaan, jika jumlah barang menurun, maka permintaan akan meningkat. Nah, ini terjadi karena adanya efek kekayaan, efek suku bunga, dan efek nilai tukar. Yang kedua itu ada pergeseran kurva permintaan agregat. Pergeseran ini terjadi karena ada perubahan kebijakan moneter, perubahan kebijakan fiskal, perubahan harapan masyarakat, perubahan kondisi ekonomi global. Jika permintaan agregat meningkat, kurva akan bergeser ke kanan, sedangkan jika menurun, kurva akan bergeser ke kiri. Nah, bagaimana sih penawaran agregat dalam jangka panjang dan jangka pendeknya? Penawaran agregat atau kita kenal dengan agregat supply, dalam jangka panjang kurva agregat ini bersifat vertikal. Artinya dalam jangka panjang penawaran tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor produksi lainnya seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan sumber daya alam. Nah, karena itu kurva penawaran agregat jangka panjang itu terbentuk secara vertikal. Yang ketiga itu adalah jangka pendek. Dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat bersifat horizontal, yaitu dalam jangka pendek harga dan upah tidak hanya langsung menyesuaikan, sehingga perubahan dapat meningkatkan produksi, kenaikan harga secara langsung. Akibatnya, penawaran agregat jangka pendek dapat terlihat lebih datar atau horizontal. Lanjut. Nah, dalam studi kasusnya dari jangka pendek ke jangka panjang, ketika seiring waktu berjalan, harga dan upah akan menyesuaikan. Proses penyesuaian inilah yang membuat perekonomian bergerak dari keseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Seperti kita contohkan saja pada studi kasus emas, Greenberg, dan kontrak pada tahun 1870-an. Nah, kasus ini sangat terkenal pada masanya karena
pada tahun 1970-an di Amerika Serikat terjadi kontraksi ekonomi karena ada perubahan sistem moneter atau pasar keuangan, di mana pemerintah mengurangi jumlah uang beredar untuk kembali ke standar emas. Standar emas ini pada masa kejayaan emasnya. Nah, sehingga menyebabkan penurunan harga dan aktivitas ekonomi. Kasus ini menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat dan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Lanjut, yaitu kebijakan stabilitas. Kebijakan stabilitas adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi fluktuasi ekonomi dan menjaga stabilan pertumbuhan. Contohnya seperti kebijakan fiskal, yaitu dilakukannya perubahan pajak dan pengurangan pengeluaran pemerintah. Yang kedua yaitu dilakukannya kebijakan moneter, yaitu pengaturan jumlah uang beredar oleh bank sentral. Nah, apakah teman-teman tahu? Sekarang saat ini Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. Namun dapat terjadi guncangan permintaan agregat. Akibatnya, guncangan agregat terjadi karena perubahan besar dalam konsumsi, investasi, dan kebijakan pemerintah. Contohnya seperti krisis keuangan, perubahan pajak, dan perubahan kebijakan suku bunga. Yang kedua itu adanya terjadi guncangan penawaran agregat. Guncangan penawaran agregat sendiri itu terjadi adanya perubahan besar antara biaya produksi dan biaya produktivitas. Contohnya seperti kenaikan harga minyak, bencana alam, maupun perubahan teknologi. Sebaiknya kita contohkan dalam studi kasus OPEC dan stagflasi tahun 1970-an. Nah, pada tahun 1970-an, Organisasi of the Petroleum Exporting Countries menaikkan harga minyak dunia secara drastis. Artinya permintaan minyak dinaikkan, harga minyak dinaikkan dengan sangat tinggi. Nah, kenaikan inilah yang menyebabkan biaya produksi di banyak negara menyebabkan stagflasi, yaitu kondisi ketika inflasi tinggi terjadi secara bersamaan dengan pengangguran yang tinggi. Jadi, inflasi yang tinggi ini bersamaan masuk dengan pengangguran yang sangat tinggi akibat dari kenaikan harga harga minyak yang timbulkan tadi. Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulannya. Nah, pada akhir materi ini kita kenal dengan fluktuasi ekonomi, di mana fluktuasi ekonomi ini adalah fenomena yang dapat kita hindari dalam perekonomian. Fluktuasi sendiri tentu dalam suatu negara banyak terjadi fluktuasi, terutama pada negara-negara berkembang. Bahkan negara maju pun bisa terjadi fluktuasi karena salah mengambil kebijakan pemerintah. Seperti yang kita contohkan pada kasus pada tahun 1940 pada kenaikan minyak yang sangat drastis sehingga menyebabkan adanya stagflasi dan dengan stagflasi dan pengangguran yang sangat tinggi. Melalui siklus bisnis ini serta model permintaan agregat dan penawaran agregat, nah, para ekonom menunjukkan bagaimana penyebab perubahan aktivitas ekonomi. Jadi aktivitas ekonomi ini terjadi karena ada banyak guncangan atau banyak dipengaruhi faktor lain. Seperti kita lihat dari tadi permintaan agregatnya atau penawaran agregatnya bisa saja karena adanya kenaikan harga maupun adanya perubahan harga. Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal dan moneter itu sangat penting untuk menstabilkan perekonomian dan mengurangi dampak resesi dan inflasi. Baiklah, mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila saya banyak mengucap
Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya dalam penyampaian atau pengucapan banyak salah atau penyampaian tidak sesuai dengan materi dan pengucapannya, saya mohon maaf. Apabila teman-teman berkenan untuk memperbaiki, mohon berikan komentar pada video saya di bawah ini ya. Nah, selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pembimbing yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan pada bab 9 ini. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.